Oke, sobat sertifikasiku, saya ucapkan selamat datang di Bisik Volume 26 dengan judul Kenali Potensi Diri Sebelum Masuk Dunia Kerja. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Keisha dari tim sertifikasiku.com yang hari ini akan memandu acara Bisik selama 1 jam ke depan. Jadi sobat sertifikasiku semua, nanti kalau memang ada pertanyaan atau ada yang masih belum paham mengenai apa yang akan kita bicarakan di pada webinar ini, nanti saya pandu juga untuk Q&A session bersama speaker kita yang keren banget pada sore hari ini. Nah, sobat sertifikasiku, di sore hari ini kita sudah kedatangan speaker kita yang keren banget ini bersama Kak Kevin Reynaldi. Sebelumnya saya sapa dulu Kak Kevin Reynaldi. Bisa dengar suara saya, Kak? Iya, halo, kedengeran? Oh ya, terdengar dengan Oke, baik Kak good. Kevin. Apa kabar, Kak? Baik-baik. Ya, Mbak Kesha sendiri gimana? Baik? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, good. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Kak Kevin, izinkan saya dulu untuk perkenalkan profilnya Kak Kevin nih ke teman-teman sobat sertifikasiku Boleh, semua, boleh ya? boleh banget. Oke. Sobat sertifikasiku semua, hari ini kita sudah kedatangan Kak Kevin Reynaldi, di mana beliau adalah lulusan dari Drexel University. Yang nggak tahu Drexel University, teman-teman, ini university di Pennsylvania. Benar Kak Kevin ya? Ya, Ya, benar, Kak. Pennsylvania, United States. Dan beliau ini menyandang gelar Bachelor of Science in Business Administration and majoring entrepreneurship and internal business. Wah, ini kayaknya keren banget nih. Jadi cocok banget hari ini Kak Kevin sebagai speaker di webinar Bisik 26 ini. Beliau juga saat ini bekerja sebagai business development dan juga partnership pada Wall Street English Indonesia. Dan sebelumnya saat Kak Kevin menjadi mahasiswa di Drexel University, beliau intern pada e-money advisor, di mana perusahaan ini juga terdapat di Pennsylvania, United States. Dan juga hari ini Kak Kevin, boleh kenalin diri juga kali Kak ke teman-teman semua, disapa dulu teman-teman sobat sertifikasiku. Boleh. Sebelumnya, aku juga mau terima kasih nih ya sama tim sertifikasiku untuk mengundang saya nih sebagai salah satu speaker. Dan apa istilahnya sobat sertifikasiku ya? Yes, kita manggil Iya, sobat oke. sertifikasiku. Oke, ya. Halo, selamat sore teman-teman sobat sertifikasiku yang bagi yang menunaikan ibadah puasa, selamat berpuasa. Dan juga ya hopefully saya bisa memberikan inspirasi atau insight ya buat kalian ya, kita share-share juga ya. Ya mungkin sedikit background mengenai saya. Ya saya sempat sekolah seperti yang Mbak bilang di Drexel University, dan ya saya banyak melakukan pekerjaan. Kebetulan karir saya dimulai dari sebagai door-to-door sales dan sempat jadi market research, dan begitu sempat jadi intern sebagai HR juga, dan ya bahkan sekalipun tukang jualan boba ya di Amerika ya. Begitu kerasnya lah sekolah di sana. Dan ketika saya balik for good di tahun 2017, if I'm not mistaken, saya pertama kali bekerja di salah satu logistik terkenal yaitu Si Cepat Express, dan udah gitu saya juga sempat berpindah ke Oyo Hotel Rooms, dan saat ini saya menjadi business development dan partnership di Wall Street English. Itu sih sedikit tentang saya. Oke, wah ini sobat sertifikasiku, jadi nggak perlu ragu lagi. Apakah speaker hari ini eligible nggak sih untuk ngomongin kenali potensi diri sebelum masuk dunia industri? Nggak usah ragu lagi karena Kak Kevin Reynaldi ini memang speaker yang tepat untuk kita undang pada webinar Bisik 26 di sore hari ini. Oke, Kak Kevin, aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Kevin sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bicarakan. Boleh banget. Kak Kevin sendiri sekarang kesibukannya jadi BD dan partnership dari Wall Street English Indonesia. Nah, selain dari main jobnya itu, Kak Kevin ada kegiatan apa lagi sih Kak? Mungkin punya bisnis sendiri kah? Boleh dipromoin ke sobat sertifikasiku juga boleh. Iya, boleh. Kan aku tuh orangnya penasaran ya dan ingin tahu semuanya, meskipun ya agak greedy ya, tapi ya gimana ya, namanya juga kepo ya. Jadi beberapa bisnis yang saya jalani, nah saya ada F&B juga, saya ada main F&B juga, dan juga kebetulan saya juga belakangan ini saya baru belajar mengenai jewelry, perhiasan. Jadi Oke. juga ada sana. Jadi saya juga ada main sedikit properti juga. Dan ya yang terakhir sih saya lagi hobi main ikan cupang, Mbak.
Wow. Saya lagi mau ternak ikan cupang kebetulan. Kalau misalkan dikasih ya main di atas berkah ya, mungkin saya mau mengembangkan itu sih. Ya jadi ya beberapa bisnis lah aku jalanin lah buat as a passive income ya pastinya ya. Wah, ini udah bervariatif banget nih kegiatannya. Kita dari sertifikasi Go.com malah berterima kasih nih Kak Kevin. Walaupun mungkin kegiatannya banyak, tapi masih sempat menjadi speaker di webinar Ya, Bisik 26 ini. sama-sama. Oke, Kak Kevin sekarang lagi di kantor, apalagi WFH? Kebetulan aku lagi di salah satu center di Wall Street English. Ya, ini Oke. salah satu centernya di Living World. Nah, kan kita sekarang udah ada di 7 cabang ya. Jadi ya dan udah itu due to the pandemic kita juga kayak di rotate gitulah kerja di center-center gitu. Nah, jadi Oh, buat oke. sobat-sobat yang ada mungkin di Bandung, di Surabaya, bolehlah mampir ke center kita. Nah, tuh sobat sertifikasiku udah diundang langsung sama Kak Kevin Reynaldinya nih. Oke, Kak Kevin, di sore hari ini kita akan melakukan talk show di mana dari tim sertifikasiku sudah kita buat pertanyaan yang keren-keren banget yang mungkin kayaknya juga akan berguna nih buat sobat sertifikasiku Ya, semua. Untuk sobat sertifikasiku semua, nggak usah khawatir karena nanti at the end of the session talk show kita, kalian boleh tanya-tanya lewat kolom chat. Nanti saya akan pandu juga untuk ditanyakan ke Kak Kevin. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Kevin. Kak, ini kan kita webinar Bisik 26 ini judulnya Kenali Potensi Diri Sebelum Masuk Dunia Kerja. Nah, yang paling penting nih Kak nih dari mengenali potensi diri itu sebenarnya apa sih Kak? Dan kira-kira mungkin Kak Kevin tahu nggak sih media apa yang cocok untuk mendukung seseorang itu saat melakukan proses pengenalan potensi dirinya? Silakan Kak Kevin. oke. Jadi kalau buat saya pribadi ya untuk mengenali potensi diri itu yang terpenting adalah kenali diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang tahu diri kita itu cuma kita sendiri. Orang lain mungkin bisa observe, tapi hanya kita yang bisa ngejudge diri kita sendiri. Dan setelah kita tahu diri sendiri, kita udah tahu kemampuan kita dari segi fisik, emotion, dan segala jenis capability yang mungkin kita bisa lakukan ya untuk menjalankan, untuk potensi diri yang kita mau, untuk potensi yang kita mau, dan kita baru tahu potensi diri kita itu apa. Kalau misalkan tadi Mbak Kesha bertanya, apa sih media yang yang bisa dipelajari ya sebagai untuk mengenai potensi diri sih, Yes. uh, do whatever you like. Dalam arti kata dari hobi. Kenapa? Soalnya kalau menurut saya hobi itu penting banget ya. Kalau misalkan masa orang nggak punya hobi pasti ada lah, even tuh kecil kecil atau sedikit pun ya. Pasti kita punya hobi. Nah, start from there. Karena menurut aku hobi and the real experience itu yang bisa ngedirect kita ke mengetahui potensi diri kita gitu. Kadang orang bilang, aduh kamu tuh cocok ya jadi pengacara, aduh kamu cocok ya jadi dokter, belum tentu. Kenapa? Karena itu orang lihat kita kasarnya kan nggak tiap hari ya, sekali-sekali doang, 2-3 kali. Tapi again yang kita ngejalanin hidup kita yang ngelakuin hobi kita yang ngelakuin, yang ngejalanin hidup kita. Jadi I believe with itu jadi data atau fakta diri kita sendiri untuk mengetahui potensi diri. Gitu sih Mbak Kesha. Oke. Nah, timbul pertanyaan kembali nih, Kak. Dengan coba kita mengikuti hobi kita yang sudah kita punya. Tapi kalau misalnya masih bingung nih, saya suka banyak hal, terus bener-bener yang mana nih yang hobi saya? Itu kira-kira ada cara untuk mengidentifikasikannya nggak ya, Kak Kevin? Banyak cara ya. Yang paling terkenal kan kalau orang itu tes personality ya. Yang biasanya kayak yang sekarang tuh yang kalau misalkan di pekerjaan terkenal tuh MBTI 16 lah, 16 personalities, atau ada yang kayak ngetahuin kalau diri kita itu apa sanguin, melankolis atau apa banyak lah. Nah, itu satu ya. Kedua juga bisa dari kan hobi tadi Mbak Kesha bilang kalau misalnya oh kalau hobi kita banyak gimana? Let's do A/B testing kalau kita bilang ya. Nah, A/B testing itu jadi kita coba satu persatu hobi kita. Kita nggak, makanya bisa dalam bentuk kalau misalkan kerja ya, kita bisa dalam bentuk internship atau dalam bentuk ya trial lah kasarnya. Jadi ketika kan kasarnya itu tidak akan menyita waktu kita lama ya, sebulan sampai dengan 3 bulan. Dan dari sana kita tahu apakah kita mau nerusin apa yang kita lakukan sekarang ataukah kita mau beralih ke bidang yang lain. Nah, itu biasanya kita bisa kenali secara cepat sih. Kan kita nggak mungkin ngelakuin something terus-menerus yang kita tidak suka. As simple as that sih, Mbak.
Oke, berarti intinya adalah kita harus dicoba dulu baru tahu kita tuh suka atau enggak. Betul, Benar Kak Kevin ya? betul. Oke. Nih Kak, ngomong-ngomong soal hobi. Mhm, Selain hobi kan kita juga ada minat dan bakat dari seseorang itu. Kira-kira mhm. minat dan bakat ini apakah harus selaras nggak sih Kak? Ataukah dia memang harus berkesinambungan untuk menentukan kesuksesan seseorang? Oke, jadi kalau menurut saya minat itu kan dari arti kata minat tuh kita berminat mau menjadi misalkan, ahli komputer atau kita berminat mau menjadi dokter. Nah, terus tadi pertanyaan Mbak Kesha, apakah, berkesinambungan dengan apa sorry Mbak? Berkesinambungan dengan penentu suksesnya kita nggak sih kalau Penentu minat dan suksesnya bakat itu? kita. Oke. Sukses enggak. Kalau saya jawaban saya adalah enggak. Kenapa enggak? Karena, minat itu kemauan kita untuk menjadi menjadi, sesuatu itu. Nah, tapi apakah kita bisa jadi sukses jadi itu dua hal yang berbeda menurut saya, yang banyak faktor yang bisa mensupport kesuksesan. Yang pertama adalah soft skill. Dalam arti kata kenapa saya bilang soft skill, karena ketika kita terjun ke dunia kerja, itu skill adaptasi kita akan berguna sekali. Dalam arti kata, dunia itu tidak seindah yang kita pikir lah ketika kita terjun ke dunia kerja ya. Itu yang saya alamin pribadi. Jadi, skill adaptasi, open minded, komunikasi, segala macam, all those, soft skill itu emang bakal menjadi, kasarnya pendongkrak kita untuk mencapai kesuksesan. Malah juga terlebih mungkin koneksi yang kita punya, teman-teman kita. Makanya, saya, support banget sih orang-orang yang suka nongkrong ya, karena kita nggak akan pernah tahu gitu, mereka bisa jadi, teman-teman yang tadinya cuma hahaha bisa menjadi pendongkrak dia untuk sukses somehow. Itu yang saya alamin sendiri soalnya. Nah itu sih, Oke, Mbak. berarti faktor eksternal pun juga, mendukung dalam pengenalan potensi diri kita ya, kayak tadi misalnya Sangat. teman. Oke, Mhm. boleh nggak Kak kasih tips juga nih ke teman-teman semua, gimana sih biar kita, sebenarnya itu lagi hahaha sama teman-teman, tapi ternyata tuh ada ada beberapa part yang kayak, oh ternyata ini ada positifnya juga gitu untuk mengenal diri kita sendiri. Ataukah ada cara khusus kayak, memilah teman itu yang seperti apa yang baik gitu, Kak? Mmm, tips sama trik sih, to be honest nggak ada ya specifically soalnya kan, masing-masing orang, masing-masing individu punya masing-masing temennya sendiri ya, cara bergaulnya sendiri. Ada yang lebih suka kayak dalam bentuk ada yang pertemanannya melalui non-profit organization, ada yang, mungkin suka nongkrong di kafe atau di gang sebelah atau di mana, banyak gitu. Jadi, yang penting sih satu sih kalau, ini juga ajaran dari ayah saya. Dari dulu, orang tua saya tidak pernah melarang saya apapun ya, tapi, satu hal yang saya suruh hindari yaitu narkoba. Oke. Nah, eee kenapa narkoba? Karena once kita udah kena itu, somehow it's gonna affect our brain ya, karena itu kan stuck di dalam pembuluh darah kita. Jadi, terus terang itu something yang saya, avoid, itu yang paling saya takuti. Even saya ke luar negeri sekalipun itu legal di sana pun saya tidak nyentuh itu sama sekali. Even teman-teman nah maka itu jadi, tips and trick itu pertama ya kita carilah, kita pun pasti kan ketika kita ketemu orang, kita ngobrol, kita bisa tahu kalau, oh he's the one or she's the one actually yang fit to our hobby, personality, dan mungkin bisa diajak maju bareng. Dan we just hang out with them. Udah gitu pasti circle kita pun akan bertambah gitu. Dan apalagi kalau kita ngomong tempat tongkrongan ya, pasti anak-anak tempat tongkrongan gitu biasanya di sana-sana aja gitu. Iya Dan betul. justru dari kecil bisa jadi besar gitu. And then just talks about your ideas. Kayak pertama talk about your ideas first. Kalau misalkan dia ngeremehin, ngetawain, ya pastinya jangan kecil hati. Tapi maybe he or she is not the one who is not the right person atau bukan orang yang benar untuk you talk about your vision and mission with gitu. Tapi ya talk about your hobbies segala macam. Mungkin ketika kita ngobrol iseng-iseng itu ada kemungkinan kadang-kadang someone tuh nyeletuk, kenapa nggak gini aja? Nah itu input yang kadang-kadang itu yang kita butuh yang nggak kepikir sama kita, yang nggak mungkin orang tua kita nggak kasih tahu, sekolah nggak ajarin. Nah itu, gitu sih Mbak.
Oke, wah ini insight-nya bagus banget nih. Jadi sobat sertifikasiku kalau lagi hahihi nongkrong sama temen, itu boleh nanti idenya disampaikan aja ke tongkrongannya gitu Kak Kevin ya. Iya. Oke. Oke, Kak Kevin tadi kita udah bahas minat dan bakat juga nih. Timbul pertanyaan lagi bahwa minat dan bakat itu adalah sebuah passion seseorang. Nah, kalau kita ngelihat dari kacamata industri nih Kak Kevin, Hmm. apakah orang yang memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passion dia, walaupun value-nya nggak begitu bagus di dunia industri, itu akan menentukan kesuksesan seseorang atau enggak. Karena ya seperti yang kita tahu, banyak orang yang berhenti dari pekerjaannya itu karena alasannya, oh kayaknya nggak di passion saya nih pekerjaan tersebut. Itu kira-kira gimana ya Kak Kevin? Kalau menurut sudut pandang saya ya, kalau Mbak Kesha lihat LinkedIn saya juga cukup sering pindah-pindah kerjaan ya. Itu bukan berarti saya nggak passion. Tapi ketika kita terjun ke dunia kerja itu banyak pertimbangan ya, banyak hal yang akan kalian mungkin teman-teman sobat sertifikasiku alamin ketika di sana. Dari segi mungkin politik di perkantoran, dari segi pertemanan, dari segi leader kita, bos kita, segala macam. Kadang kita let's assume kita minat sama bakat atau potensi diri kita memadahi. Kita kerja super keras, capek dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Kadang dan di sana kita bisa lihat apakah dia appreciate kita ataukah enggak. Nah, kadang-kadang itu ya harapan kita kan semaunya yang positif-positif aja ya, yang harapan di-appreciate, gaji naik segala macam. Tapi ketika kita terjun ke dunia kerja, itu nggak sesuai dengan apa yang kita expect. Jadi kalau saran aku sih buat sobat-sobat ketika Anda lagi sedang di dunia kerja nih saat ini atau nanti ke depannya terjun dunia kerja, berteman dengan siapa aja, try to avoid the politics, udah gitu grab as many as connection sebisa mungkin ya, kayak koneksi ditingkatin sebanyak mungkin gitu. Karena dari sana itu yang akan determine your kesuksesan gitu. Whether you move to one company to another company atau ya kasarnya mau nanti in the end of the day you jadi bos atau jadi kerja punya bisnis sendiri. Nah, itu yang determine. Kenapa? Karena reputasi itu nggak bisa dibangun dalam semalam kalau orang bilang. It takes a while. It takes when you're in professional life, pertemanan, keluarga, dan sekalinya jatuh, hancur, itu cuma semalam, rusak. Jadi yang paling terpenting buat saya sih reputasi itu menjamin kesuksesan. Itu sih, Mbak. Oke. Kalau gitu berarti Kak, karena kan kita lagi di masa pandemi ya Kak, di mana Hmm, kita mau apply kerja yang stable aja tuh kayaknya susah. Nah ini karena kita tema kali ini kan lagi mau kenali potensi diri nih Kak, kira-kira buat teman-teman sobat sertifikasiku mungkin yang sekarang kena efek dari pandemi itu gimana ya cara mereka mungkin apply kerja atau mendapatkan relasi pada dunia industri, Kak Kevin? Oke. Satu pesan saya jangan nyerah ya. Basic cliche tapi jangan nyerah. Kenapa? Karena it's not only you, it's like everyone else get the impact of the pandemic. Nah, sekarang tinggal kalau misalkan aku bilang tinggal it's up to you gitu secara individual. You mau bangkit atau you mau santai aja gitu. Nah, kalau kalau kita dengar cita-cita orang yang positif ya, kayak public figure terkenal kan dia kan mengembangkan itunya ya, dia during this pandemic dia malah meningkatkan skill mereka dengan join the webinar seperti ini, udah gitu mungkin kursus languages atau mungkin bahkan dulu like keterampilan tangan atau apapun yang mungkin bisa make money ya, we just kayak we do our hobby gitu atau we explore other opportunities. Nah, itu sih kalau saya rasa ya, soalnya again, when this thing happen, kita nggak tahu kapan selesai, itu satu. Kedua, kita juga nggak mau buang-buang waktu ya. Kayak soalnya again, waktu is like super berharga, precious banget gitu. Even kita sehari nggak ngapa-ngapain tidur aja, kalau saya pribadi itu rasanya, aduh saya nggak produktif banget sih ya. Gitu kayak rasanya ada aja yang kayak, aduh harusnya kita ngelakuin ini nih, siapa tahu bisa jadi ini gitu. Nah jadi make yourself itu produktif sih every single day, even weekend somehow gitu. Jadi makanya again you have to be surrounded with people yang positif ya.
Oke, nah itu sobat sertifikasiku dicatat aja tips dari Kak Kevin. Walaupun lagi pandemi kayak gini, kita tetap harus produktif sambil mungkin ada masih yang statusnya job seeker, boleh sambil kenali potensi diri. Kira-kira saya cocoknya nanti kerja apa atau di mana, gitu Kak Kevin ya. Iya, betul. Oke, nah Kak Kevin sendiri boleh nggak aku kepoin nih tentang kenapa sih Kak Kevin itu pilih Wall Street English Indonesia sebagai tempat Kak Kevin berkarir atau berkarya? Boleh Kak Kevin. Soalnya kayaknya sobat sertifikasiku semua di sini kayaknya pengen tahu juga nih Kak, Iya. kira-kira cara menentukan perusahaan seperti apa yang cocok dengan kita tuh kayaknya juga masih bingung nih, makanya mereka hadir di webinar sore hari ini. Boleh Kak Kevin? Ya, kalau misalkan mau simpelnya, ya keterimanya di Wall Street ya. Tapi kalau misalkan kita ngomong dari segi visi misi hidup sih, saya sih dari awal kuliah, saya pingin do something yang kayak bisa nge-create a huge impact gitu. Menurut saya money is important, yes. Tapi menurut saya money is a bonus when you create a great impact to others. Kenapa? Soalnya it's your bonus of doing that great impact. Nah, maka dari itu saya selalu mencari tempat-tempat bisnis dan posisi yang positif ya pastinya, dan company-company yang emang memberikan great impact. Nah, salah satunya Wall Street English. Kenapa? Karena kita mau mengeducate dunia ini. Kedepannya dunia ini akan getting kompetitif, bakal kompetitif banget ya, dari Indonesia, even other countries. And again, now English is a must, learn language is a must. Jadi dan sedangkan nowadays saya lihat bahkan beberapa sekolah juga udah sekarang 2021 ini aja masih nggak nge-facilitate skill English yang harusnya appropriate lah, yang maksudnya harusnya memadahi gitu untuk negara Indonesia ini gitu. So that's why I find the way gimana caranya biar kita bikin saya kerja atau dari kerja kan pasti saya bisa create platform ya atau create things gitu untuk actually people bisa belajar, bisa improve themselves gitu. Jadi nggak cuma kayak ya nggak cuma dari teknologi yang di Indonesia ini terus maju, tapi orangnya juga ikut maju gitu. Nah itu sih goal impact-nya. Jadi itu mungkin sedikit alasan kenapa aku join akhirnya di bidang edukasi ini sih, Mbak. Wah, ini keren nih. Jadi sobat sertifikasiku sekarang yang lagi belum punya kegiatan full, direkomenin nih sama Kak Kevin untuk coba belajar bahasa Inggris ya, Kak, ya? Karena Iya, harus. harus ya? Soalnya kayak ini this world is getting tough. I think ya, this world is getting tough, and then kalau misalkan bahasa Inggris aja kasarnya kesusahan, dan kita bakal kalah sama teknologi, kita bakal kalah sama negara lain, dan kita nggak mau itu gitu loh. Makanya I think it's a time, at least even though ya saya paham ya mother tongue kita udah pasti Indonesia bahasa gitu, but it's always good to have the second language as the backup since we know that English kan pasti dipakai ya di dunia ya. Gitu. Oke, nah sobat sertifikasiku nih sekarang yang lagi mungkin bersaing di dunia kerja, coba ya gali lagi potensi dirinya dalam belajar bahasa. Oke, Kak Kevin tadi sempat mention juga bahwa Kak Kevin pernah kerja di bagian HR. Nah, aku pengen lihat nih dari kacamata seorang HR. Apakah seorang job seeker ini akan lebih dilihat dari HR saat mereka apply kerja yang sesuai dengan passion mereka, atau sesuai yang ada, misalnya let's say background dia psikologi gitu misalnya, tapi dia mau apply kerja sebagai sales dan memang dia merasa oh saya jago ngomong, public speaking saya bagus, saya persuasif dan lain-lain. Kira-kira kalau jadi HR nih Kak, itu dipilih kandidat mana sih? Kandidat yang memang backgroundnya jadi sales dan marketing, atau kandidat yang dia passionate tentang itu gitu Kak? Oke. Mungkin saya step back untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus step back a little bit ya. Kayak kan kalau misalkan hiring itu kan biasanya kita harus submit CV, atau kalau orang luar bilang tuh resume ya, resume or CV gitu ke employer atau to the company. Nah, I believe teman-teman sobatku di sini udah pasti I think everyone is like smart di sini ya. Jadi
IPK mungkin tinggi, pengalaman banyak, udah gitu mungkin job yang di-apply juga sesuai dengan major yang dipilih. Nah, which is good gitu. Nah, tapi HR itu kalau dari sudut pandang saya yang pertama kali dilihat pada saat screening, they don't have like a long time screening CV ya. Kayak dia nggak bakal lama pada saat ngasih CV. Jadi dia bakal kayak cuma 1 menit ya, cuma lihat, oke, next, lihat. Jadi yang dilihat tuh apa sih biasanya? Kalau menurut saya sih, saya pertama lihat IPK dulu. Oh, misalkan kan biasanya beberapa job posting kan harus 3,5 atau harus 4,0 di atas 3 gitu kan. Nah, oke. Kasarnya oke, requirement ketemu, requirement ketemu. Oke. Nah, pastinya juga saya nggak bisa nyalahin juga kadang-kadang ada pekerjaan yang emang dibutuhkan spesifik skill ya, seperti IT for example. Nah, kan kalau IT kan misalnya dibutuhkan skill coding gitu, tapi if you're a sales and never do coding, especially buat manager level, then of course udah pasti gak bakal keterima somehow. Nah, tapi kalau misalkan basic, saya rasa ya, I mean try to avoid like technical, tapi ya try to avoid a technical jobs seperti kayak IT atau mungkin arsitek gitu-gitu. Tapi ketika kita ngomong business psychology, for example kayak pertanyaannya Mbak Kesha, psychology kayak misalkan contoh, let's say sales, business atau business development bahkan partnership, banyak sekali atau HR sekalipun, banyak pekerjaan yang menggunakan common sense. Dalam arti kata, you don't have to master it, but you just need harus eager to learn atau eager to kind of know new things. Nah, that's the skill that you need. That's it. Nah, ketika if you feel like you are those kind of person, kan you pasti apply terus let's say keterima, dipanggil interview. Nah, apa sih yang interviewer lihat? Your soft skill, cara komunikasi, you as a person. Udah gitu your knowledge. Even though kadang-kadang doing interview kan kita suka kayak ngomong yang kayak ngalur ngidul tapi lewat dari itunya ya, maksudnya ya. Nah, try to avoid that. I mean, just kita harus pada saat kita interview we need to be humble gitu. Even though kita tahu kita pinter gitu, tapi try to be humble. Kenapa? Soalnya again, it's personality does matter during the interview. Sama chemistry yang cocok sama kira-kira cocok nggak nih sama perusahaan ini kalau kita terima gitu. Nah, udah gitu makanya ada kadang beberapa company juga suruh employee-nya itu ngambil itu kan, calon kandidatnya ngambil personality test. Apa sih tujuannya personality test? Pasti kan mungkin ada teman-teman yang nanya, aduh, udah pernah ngambil personality test, suruh tes lagi. Ya, soalnya gini, alasan kenapa harus ngambil personality test adalah imagine perusahaan itu kapal. Kalau semuanya pendayung yang ngedayung kapal, siapa yang nakodain? Nah, begitu pun juga dengan kalau semuanya bos nakoda, siapa yang ngedayung kapal? Nah, so those personality test itu ngebantu mereka untuk ngebalance department atau the company. Nah, buat yang nggak tahu tuh, jadi jangan sampai bingung kenapa, oh kepo nih mau tahu nih gue orangnya kayak gimana, jangan gitu. Nah, itu juga itu sih Mbak Kesha kalau menurut saya ya. Oke, berarti kayaknya better kalau sebelum kita apply kerja tuh kita coba ikut personality test dulu untuk lihat kita tuh fit in di bidang apa gitu Kak Kevin ya. Bisa. Oke, nah aku mau nanya dari based on your experience nih, berdasarkan pengalamannya Kak Kevin, pernah nggak punya taktik atau strategi yang memang Kak Kevin sendiri udah cobain dalam proses kakak ini menunjang karir kakak sendiri? Jadi kayak misalnya let's say bikin plan, oh saya dalam 5 tahun lagi mau jadi BD di Wall Street Indonesia let's say. Ada nggak Kak, bisa di-share ke sobat sertifikasiku semua, karena kayaknya setelah udah kenal potensi diri kan kita harus bikin plan. Gimana nih caranya dengan potensi yang Ya, kita ada kita realisasikan? ya. I think hopefully semua orang yang di sini familiar ya about terms called brainstorming ya. Nah, biasanya itu brainstorming itu dipakai untuk kayak ketika kita bikin project atau biasanya dipakai banget buat orang yang majoring in entrepreneur ya. Biasanya kayak kita brainstorming mau apa ini segala macam. Nah, jadi untuk goal pertama kan yang seperti aku bilang tadi awal, kita harus kenalin diri kita itu kita maunya jadi apa. Nah,
pastinya kita harus tahu potensi diri kita, potensi dari segi fisik, emotion, mental, dan lain-lain. Nah, for example, badan saya tinggi, besar, udah gitu, saya juga orangnya dominan. Nah, udah gitu saya juga punya skill olahraga yang bagus. Nah, dan dari sana kita tahu minat kita adalah mau jadi apa? Jadi pemain basket mungkin, atau jadi pemain volleyball mungkin. Meskipun kita nggak tahu. Nah, kepribadian kita udah terlihat tadi. Saya maunya dominan ya. So you're aiming as a captain di tim tersebut. Nah, udah ketemu, udah tuh minat, kepribadian, potensi diri, udah ketemu 3 itu. Then I think start to set the goal. What do you wanna become? Kalau misalkan buat teman-teman atau sobat yang masih kuliah dan aktif dalam komunitas atau dalam ekstrakurikuler, nah ketika setelah lulus, let's say kan, soalnya kenapa tes kepribadian itu sangat itu ya, pertemanan itu nggak impact kepribadian, tempat kerja itu nggak impact. Saya tes kepribadian 5 kali beda semua 5-5-nya. Iya, setiap dari tempat kerja A, B, C, D, E itu berubah semua tes kepribadian saya. Terus terang. Nah, karena again, environment, jenis pekerjaan itu mengubah kita gitu as a person. Nah, udah gitu take some time, udah gitu tanya pendapat, be open minded, always be open minded, dan selalu terima kasarnya feedback dari orang, karena orang kita kan kadang-kadang nggak terima ya kalau dikasih feedback ya, kasarnya wah sok tahu lu gitu kan kadang-kadang. Tapi ya kita harus lebih open minded, kita terima feedbacknya. Kenapa? Kadang-kadang orang lain lebih paham dibanding kita sendiri. Karena dia ketemu kita dari kita, apalagi kalau teman baik kita sendiri pasti kan kadang-kadang jangan gitu dong, egois banget. Berarti sebenarnya kita itu egois gitu loh. Tapi kita nggak sadar kalau kita itu egois gitu. Jadi again, be open minded. Terus udah gitu ya cari, beda-beda ya cara orang brainstorming, beda-beda. Kalau saya lebih suka ngeset goal saya pada saat mandi. Oh ya? Kayak lagi shower, ya saya lagi shower, saya hening mikir hari ini saya mau ngapain, goal saya kemarin itu mau jadi ini, oke, then I have to be, saya hari ini harus kerjaan ini, dan 6 bulan atau setahun lagi saya mau ke sini gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Atau ada orang yang biasanya lebih suka tempat sunyi kan, atau sambil main game, atau sambil baca buku. Different person. Yang penting kita udah tahu dulu minat, kepribadian, sama potensi diri dulu tuh 3. The rest is based on your connection, your friends, your parent support, sama based on your apa yang udah kita pelajarin di sekolah juga ya. Oke, wah itu strateginya bagus banget sih sobat sertifikasiku. Sampai saya dengernya aja tadi udah, wah ini kayaknya oke nih kalau saya coba metodenya Kak Kevin. Jangan lagi mandi itu cuma saya aja. Ini masuk angin kalau kelamaan. Oh gitu ya Kak ya, oke. Kak Kevin, karena waktu udah menunjukkan pukul 4.36 nih, kayaknya saya kasih kesempatan nih untuk sobat sertifikasiku yang mau nanya-nanya sama Kak Kevin, boleh ya? Boleh Nah, banget. sobat sertifikasiku semuanya, boleh mau tanya-tanya sama Kak Kevin, silahkan tulis di kolom chat. Nanti kalau sudah ada pertanyaannya, coba saya bantu tanya kepada Kak Kevin juga. Nah, boleh diketik dulu sobat sertifikasiku semua pertanyaannya. Mungkin yang kepo kayak misalnya, Kak saya masih kuliah nih, kira-kira saya nanti habis lulus ngapain ya gitu. Boleh ditanya aja. Oke, kita tunggu aja dulu Kak Kevin ya, sambil mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Boleh. Kalau mau nanya gimana cara dapat jodoh cepet juga nggak apa-apa. Kayaknya nanti ada di webinar berikutnya untuk berikutnya ya, oke. Kali ini kita masih ranah kenali potensi diri sebelum masuk kerja. Oke, siap. Oke. Boleh sobat sertifikasiku semua pertanyaannya ditulis aja. Wah, ini udah masuk satu pertanyaan Kak Kevin. Aku bantuin baca ya. Ini pertanyaan dari Muhammad Guntur Putra Utama. Dia menanyakan, selamat sore, saya mau tanya, kalau apply ke perusahaan tidak sesuai dengan jurusan kuliah itu seperti apa ya? Silakan Kak Kevin. Oke, thank you so much Muhammad ya. Thank you for the question. I think this is a good questions. Banyak banget tuh, itu juga concern saya pertama kali apply kerja, karena pekerjaan saya kasarnya saya majoring in international business and entrepreneur, tapi saya applying to
sempat jadi HR, bahkan saya kemarin sempat kerja as a BI yang banyak menggunakan skill coding ya di SQL dan lain-lain, which is nggak apa-apa. Basically kan kita gini, ketika kita apply kerja di perusahaan, kita itu nebar jala. Dalam arti kata kita nggak tahu ikan apa, ikan ukuran apa yang akan kita dapat, ikan jenis apa yang kita dapat, kita nggak tahu. Jadi eh, yang penting be optimis. Kayak kita selama pekerjaannya make sense ya. Dalam arti kata make sense, jangan you're majoring in business tapi tiba-tiba beralih ke musik, for example, even dan kamu nggak ada background musik sama sekali gitu. Nah, mungkin kalau emang kamu suka musik dan kamu bisa cari cara lain, gimana ya biar aku bisa close with something that I want. Mungkin bisa kerja di industri musik as posisi yang lain gitu. Jadi sambil kerja di sana, sambil learning juga learning juga posisi yang emang you mau capai gitu. Kayak contohnya kayak sebenarnya aku mau jadi hacker pinginnya gitu. Makanya kemarin aku masuk jadi BI, jadi business analyst ya. I mean that's the step kayak stepnya gitu. Harus start from the basic dulu gitu. Nggak bisa kita langsung jadi hacker profesional gitu, nggak mungkin gitu. So tapi nggak apa-apa, menurut aku pede aja, kamu apply aja sih. Itu saran aku selama itu make sense ya. Oke, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya Muhammad Guntur. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Kak Kevin, datang dari Muhammad Iqbal. Oke, Izin Muhammad bertanya Iqbal. Kak Kevin, Kak saya masih kuliah nih dan tertarik ke business development dan partnership. Kira-kira skill apa sih yang bisa saya perdalam? Silahkan nih Kak Kevin, Waduh. udah ranahnya banget nih. Iya, kalau saya, thank you so much Muhammad Iqbal for the questions. Skill apa yang diperlukan ya? Yang pertama komunikasi itu penting banget. Komunikasi, saya ngomong soft skill ya. I mean kalau kita ngomong technical skill itu pretty much gak ada specific technical skills selama kita banyakkan pekerjaan ini menggunakan common sense ya. By after you learning the business, understand the business nanti tempat kamu bekerja, kamu bisa berpikir sendiri aku harus ngapain gitu. Tapi again kalau kamu nggak punya skill komunikasi, skill negosiasi atau kreativitas untuk mengembangkan bisnis itu dan udah gitu especially interact with different departments gitu, itu bakal susah sih. Jadi kamu tingkatkan soft skill kamu sih sebenarnya kalau saran dari saya, which is yang tadi aku udah bilang ya. Dan komunikasi, presentasi yang tadi aku sempat mention tuh crucial banget dan pasti kepake banget. Dan how you improve your career in that field itu dilihat dari sana. Kalau menurut aku itu pengalaman saya. Nah, soalnya di sana tuh jenjang karirnya tuh cukup broad ya. Kamu bisa ketemu investor, bisa ketemu rekan-rekan bisnis dari company-company lain, which is banyak banget yang bisa kamu explore di sana dan kamu bahkan bisa dapat koneksi. Jadi menurut aku that's a good ya aku nggak mau try to be biased ya, tapi menurut aku puas sih dengan posisi itu sekarang. Wah, ini berarti memang harus ditingkatkan communication skill-nya tadi Kak Kevin ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Kak dari Evania Friza. Halo Kak, ingin bertanya, saya fresh graduate dan belum ada pengalaman magang. Apakah setelah lulus nanti lebih baik langsung ambil full time atau magang dulu juga nggak apa-apa? Silakan dijawab Kak Kevin. Oke, thank you for the questions. Oke. Nah ini aku mungkin bisa share ya pengalaman aku ya pada saat fresh grad ya. Pada saat saya fresh grad saya juga nggak tahu mau ngapain. Saya bingung. Makanya saya asal random aja apply kerja. Makanya saya kerjaan apapun saya kerjain gitu. Nah, pilihan mau ngambil full time atau mau magang dulu itu your choice. If you don't know what kamu maunya apa, kamu mau kerja sebagai apa, then I'm gonna go with magang. Kenapa? Soalnya full time itu komitmen kamu dengan perusahaan itu cukup besar ya. Dan kadang-kadang satu perusahaan dengan perusahaan lain itu kenal each other. Jadi jangan sampai kamu udah full time sana terus kamu nggak suka, kamu keluar, let's assume amit-amit jangan kamu keluar dengan terms yang tidak mengenakan gitu loh.
Nah, takutnya reputasi kamu di perusahaan lainnya bisa jadi kurang bagus. Jadi kalau menurut aku sih, kalau emang kamu masih coba-coba dan belum tahu, ya start with magang. I think that's the safety choice ya. Atau enggak mungkin cari MT program lah, management training program. Kan biasanya di MT itu kan lebih diajarkan banyak ya, lebih variasi ya dibanding kadang-kadang kalau cuma magang di satu bidang doang gitu. Itu sih jawabannya. Oh, oke. Jadi dilihat aja kebutuhannya gitu Kak Kevin ya. Iya. Apakah mau komitmen lebih besar atau mau cuma pengen coba-coba dulu, pengen lihat nih ranah saya nggak sih? Oh, gitu ya. Oke, semoga Hmm. terjawab ya pertanyaannya dari Evania. Nah, ini berikutnya nih Kak, ada lagi pertanyaan dari Kevin Azari. Izin bertanya Kak, gimana caranya bisa menjadi seseorang yang fast learner? Wah, ini saya juga pengen tahu nih Kak jawabannya nih Kak. Aduh, saya Silakan aja Kak juga Kevin. bukan fast learner sebenarnya. Atau mungkin bisa di-adjust pertanyaannya lebih kayak, lebih baik belajar satu hal tapi nggak terlalu master di hal itu, Hmm. lebih baik belajar banyak hal tapi nggak terlalu master di hal itu, atau lebih pilih satu aja tapi benar-benar bisa di bidang itu. Iya, Gimana Kak Kevin? soalnya terus terang kalau misalkan kita lihat dari pertanyaan yang si Kevin, thank you Kevin by the way for asking questions. Uh, Fast learner itu subjektif ya. Ada orang caranya masing-masing. Ada yang emang udah the talent dari lahir, ada yang emang kita harus catat dulu, udah gitu kita belajar. Kayak variatif. Jadi kalau misalkan tanya gimana cara jadi fast learner, saya juga nggak bisa jawab. Soalnya belum tentu uh, my way of doing my way of learning something itu cocok dengan apa yang cara kamu belajar. Tapi mungkin bisa tadi pertanyaan Mbak Keisha, sorry bisa diulang tadi yang terakhir. Lebih pilih mana Kak? Kira-kira bagusan kita masterin satu bidang aja Oh tapi ya, benar-benar bisa, atau oke. belajar banyak hal tapi ya sekedar aja bisanya Ya nih ya Kak? ya. Eh, Bagusnya sebenarnya fokus ya. Cuma kadang-kadang karena kayak aku orangnya kepo gitu, jadi kita ujung-ujung belajar banyak hal. Dan arti kata belajarnya kita explore all the things. Kita ngomong sebagai salah satu contoh tokoh utama Steve Jobs ya. Nah, Steve Jobs itu menurut saya dia itu orangnya produk banget, product manager banget. Dan kalau dia disuruh jualan ke lapangan, belum tentu dia bisa. Tapi ketika dia bikin produk, dia hebat. Dia pikirin gimana fungsinya, dia observe the market, gimana bikinnya, gimana cara ngegabunginnya di dalam satu device. Even nggak cuma devices-nya dong, unboxing-nya aja kalau misalkan mungkin teman-teman punya iPhone, ketika kita buka plastiknya, sobek plastiknya itu kan ada nuansa prestige-nya banget, ada momennya gitu, ada momennya terus ketika unboxing, makanya kenapa dia desain box-nya nggak bisa langsung kebuka pluk gitu, dan kalau dibuka pelan-pelan pelan-pelan soft. Nah itu semua itu dipikirkan, nggak cuma sekedar oke yang penting jadi ya jual handphone udah nih taruh di market, enggak. Jadi I think it's important to masterize one thing, but jangan sampai udah kenyang dengan satu hal itu. But you have to explore other things juga, even though you don't have to masterize it 100% ya. Karena again, if you're the boss, you still can hire. Contohnya, kamu bisa hire consultant, tax consultant, IT segala macam. Yang penting kamu nakodanya, kamu yang ngarahin mereka kemana, kamu tahu maunya apa. Gitu sih. Oh, oke. Wah, itu semoga terjawab ya. Ini yang nanya namanya sama nih kayak speaker kita sore hari ini. Ya, ya. Ya, ini ada berikutnya Kak dari Dava Akilah. Saat ini ada peluang besar dalam pekerjaan bagi mahasiswa yang mengambil jurusan manajemen SDM nggak? Kira-kira skill apa aja sih yang harus dimiliki? Oh, mungkin ini pertanyaannya, Dava Akila ini background-nya manajemen SDM, terus dia ingin mengembangkan skill-skillnya. Kira-kira kakak familiar nggak nih tentang manajemen SDM dan skill apa aja yang harus dimiliki? Saya Atau nggak pernah mungkin belajar manajemen SDM sih, tapi saya ya correct me if I'm wrong ya. Kayaknya manajemen SDM kan sumber daya manusia ya. Jadi mungkin kalau Mbak Keisha mau coba kasih example, karena mungkin Mbak sendiri di bidang ini mungkin. Well, kayaknya kalau di manajemen SDM itu juga lagi-lagi pekerjaannya lebih ke common sense kali Kak Kevin ya, karena Mungkin.
karena mungkin ada beberapa skill yang memang harus kita miliki gitu. Tapi kalau saya kasih jawabannya nanti saya yang jadi speaker-nya dong Kak Kevin. Iya, 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 Oke, iya. kita move on aja ke pertanyaan berikutnya ya. Dava Akilah nanti boleh kalau mau japri Kak Kevin untuk jawabannya, Kak saya masih kepo, ntar boleh banget deh. Nah, Oke, ini boleh. pertanyaan berikutnya datang dari Herawati Medi. Selamat sore, saya mau bertanya, apakah stabilitas perusahaan juga menjadi pengaruh penting dalam memilih pekerjaan? Ya, gimana nih kira-kira Kak Kevin? Kayaknya nih Herawati udah proses pengenalan dirinya udah, terus kayaknya dia lagi brainstorming nih. Saya harus tertuju ke perusahaan mana nih? Boleh Kak Kevin? Ya. Sebenarnya stabilitas perusahaan itu tergantung dari para pekerja di dalam perusahaan itu ya. Nah, ketika stabilitas perusahaannya goyah, sebenarnya itu kalau aku ya, karena aku up for the challenge, kadang-kadang ya udah aku nggak pernah peduli stabilitas perusahaan. Kenapa? Karena ketika company itu lagi goyah, then it's time for me to shine. Oke. Kenapa? Ya kan, I mean, like justru kalau misalkan perusahaan itu nggak stabil dan tiba-tiba menjadi stabil karena kita, dan kita sukses, itu bisa dikategorikan sebagai kita sukses untuk build that company to become stable. Tapi again, kan kadang-kadang ketika kita ngomong stabilitas perusahaan kan banyak faktor ya, banyak maksudnya dari variatif gitu asal muasalnya. Ada yang karena human-nya, ada yang karena atasannya, ada yang karena investornya lah. Nah, itu tergantung lagi gitu loh. Tergantung kamu apply sebagai posisi apa, kira-kira posisi kamu bisa memberikan huge factor nggak kepada perusahaan tersebut. Tapi ketika kamu misalkan cuma posisi yang kayak agak nggak nyambung dengan kayak nggak bisa ngasih impact ya, dan daripada you waste your time or waste yourself, then I think it's better for you to find another stable company, I think ya. Tapi kalau emang posisi kamu misalkan jadi manager of sales atau head of sales di perusahaan yang emang dominasinya kayak source of income-nya dari sales tersebut gitu, ya then why don't you try to take it? Oke, wah ini luar biasa banget. Jadi Herawati setelah udah dijawab sama Kak Kevin, tinggal dipertimbangkan nih butuhnya kemana, gitu Kak Kevin ya. Oke, ini Kak Kevin karena udah 4.50, sekarang mungkin 2 pertanyaan lagi ya nih dari Boleh. Andi sama dari Lisa. Nah ini yang dari Andi coba saya bantu baca. Izin bertanya Kak, saya masih kuliah semester akhir, sedang skripsian di jurusan sastra Inggris. Sampai saat ini saya belum menemukan passion saya di bidang tertentu. Apakah itu bisa jadi batu sandungan untuk saya terjun ke dunia kerja? Apakah nanti saya saat sudah lulus bisa melamar kemana saja karena saya rasa mampu dan bisa, atau seharusnya saya menemukan passion dulu baru apply kerja? Wah ini gimana Kak Kevin? Kamu kerja di Wall Street English aja mau nggak? Wah ini jalur belakang nih langsung nih buat Andi Wirawan. Soalnya banyak beberapa orang di Wall Street English yang actually apply yang majoring in sastra English ya. Soalnya again, aku rasa siapa tadi namanya? Andi Wirawan. Andi. Yes. Ya mungkin Andi sendiri kenapa ngambil sastra English karena he's passionate kan di dalam learning atau in term of kayak mencari deeper about English itu kayak gimana asal muasalnya, how kayak Shakespeare dan sebagainya. I mean, I'm gonna say that's one of a great passion ya, kayak passion yang bagus. Dan I mean, orang nggak mungkin ngambil itu kalau misalkan dia nggak passionate, I think ya. Nah, which dari kerjaan itu kamu pasti pas pertama kali kamu ngambil itu, kalau memang tidak ada paksaan, kamu udah tahu harusnya mau kemana. Which is bisa jadi guru, bisa jadi mungkin what's it called, translator Yes. atau travel itu guidance kalau misalnya orang luar segala macam. Jadi harusnya udah tahu. Tapi kalau emang kamu masih nggak tahu, then try to explore in those field yang kayak pasti aku rasa dari what's it called, mentor atau dosen pembimbing kamu pasti kan juga bisa ngasih masukan ya, kayak kamu sastra Inggris, kamu ke field ini ya, and then as simple as try to find an internship atau activity yang within that circle. Kalau kamu ngerasa kayak aduh I don't think like I can make money in that position, then try other things, sales, business,
all the jobs that yang nggak gitu ngebutuhin common sense, yang nggak gitu butuhin technical skills, yang hanya menggunakan common sense. I think that's gonna lead you to other places. Kayak temanku itu dia jadi sekarang lebih fokus ke event organizer gitu. Kenapa? Karena dia waktu di kampusnya suka bikin event atau apa. Ya nggak apa-apa. Even though majoring in sastra English nggak apa-apa. Oke, mungkin Andi Wirawan kalau saya boleh tambahin sedikit ya dari Kak Kevin, mungkin saat ini kan lagi masih kuliah semester akhir ya, mungkin di kampusnya kalau ada career development, nah itu bisa kali ya Kak Kevin ya untuk diskusi sama dosennya memang di field itu. Yeah, I mean be active. I mean while you're in university, please be active. Kenapa? Karena ketika kamu lulus, modal yang kamu bisa tunjukkan ke dunia kerja adalah satu, pengalaman aktivitas kamu di kampus. Kalau for those yang nggak punya internship atau yang nggak pernah magang ya. Nah, jadi jangan sampai kamu ke sana dengan benar-benar kamu nggak punya kegiatan sebelumnya. Nanti ya bisa, aku nggak bilang nggak bisa, tapi cuma agak lebih challenging aja dan mungkin longer to take unless if you're like super brilliant ya, mungkin ya. Tapi kan kita bisa hitung jari ya, bahkan kita bisa menghitung pendiri-pendiri terkenal yang mundur dari kuliah ke yang sukses cuma berapa kan. Jadi belum telat Kak Kevin ya untuk kenali telat. potensi diri kalau masih kuliah gitu. Jadi manfaatkan aja. Manfaatkan. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak dari Sobat Sertifikasiku atas nama Lisa Febrianti. Selamat sore Kak, gimana caranya fresh graduate bisa bersaing dengan orang yang lebih berpengalaman? Mengingat sekarang banyak yang kena PHK dan apabila ada open recruitment lebih banyak, itu yang dicari yang berpengalaman. Nah, ini gimana Kak Kevin? Oke. Pengalaman itu belum tentu semuanya positif kalau menurut aku. Kenapa? Kita kalau ngomong orang tua kita berpengalaman nggak? Pasti berpengalaman. Tapi apakah mereka tech savvy? Apakah dia jago dalam berteknologi dan lain-lain? Belum tentu. Kita lebih jago. Dan your job is to fill the gap, menurut aku. Personally. Jadi kalau misalkan emang pengalaman dia di koneksi dan kamu cari cara mungkin perbaikin slides-nya atau perbaikin alur presentasinya, tapi dia yang bakal presentasi. Kenapa? Karena kamu kalau disuruh presentasi kan belum tentu sebagus dia, karena jam terbangnya lebih jago dia. Nah, and then learn as much as possible. Kayak kamu sebagai, kalau aku dulu pertama kali itu aku rasanya pengen nyerap semua ilmu rasanya. Nah, do it so kayak jadi biar pas because again you cannot beat them in terms of pengalaman jam terbang. Kasarnya dia udah pernah nge-sprint 100 meter, kita baru 5 meter gitu. Nggak akan bisa gitu. Jadi ya, but again fill the gap gitu. Jadi kasarnya yang kamu jadi pendongkraknya dia, gimana caranya dia bisa lebih sukses lagi, tapi kamu orang di belakang kesuksesan dia. Jadi suatu hari nanti ketika kamu udah di posisi dia, kamu bisa teach again bawahan. Kenapa? Karena pasti bawahan kamu juga akan merasa yang sama. I don't experience as him atau her, tapi dia harus fill your gap gitu. Dia harus fill your gap untuk nge-support kamu. Gitu sih menurut aku. Oke, jadi jangan insecure ya, wah Jangan saingan insecure. saya berpengalaman, nah, tapi kita harus coba nih gimana ya biar kecipratan nih ilmunya nih. Cipratan ilmunya. Betul. Oke Kak Kevin, pertanyaan dari Sobat Sertifikasiku udah semua nih kita bahas semua satu-satu, seru banget sampai waktu udah menunjukkan pukul 4.56 nih. Ya? Kayaknya nih udah seru banget ngomong sama Kevin, kayaknya kita harus ada sesi berikutnya kali ini Kak untuk bisik berikutnya. Oke, Kak Kevin, sebelum ngobrol lagi sama Kak Kevin, saya mau sampaikan juga informasi ke teman-teman Sobat Sertifikasiku, karena biasanya di Bisik Vol 26 ini atau bisik-bisik sebelumnya, kita akan ada link absensi untuk teman-teman mendapatkan e-certificate, jadi pastikan jangan kemana-mana, karena at the end of the session, pada sesi akhir, kita akan berikan link absensi untuk teman-teman isi, biar nanti dapat e-certificate. Nah, itu lumayan Kak Kevin ya, e-certificate untuk apply kerja nanti ya. Pasti itu, dibutuhin itu. Nah, oke, Kak Kevin, karena udah di penghujung, boleh nggak Kak kasih closing statement nih untuk membakar semangat Sobat Sertifikasiku yang sekarang mungkin lagi puasa, terus masih lemes-lemes, tapi mikiran, aduh nanti saya kerja di mana ya, atau nanti saya mau jadi apa ya? Boleh Kak Kevin? Boleh ya.
aku ngerti banget burden all the people yang kayak fresh grad atau misal masih kuliah. Don't think too much, don't stress out. I mean, it's important to have a goal. Ya, penting. Tapi again, yang paling terpenting adalah apa? Proses menuju ke sana. If you find the right mentor, right friends, right people to support you, then I think to achieve your goal itu udah pasti gampang banget gitu. So yeah, like my tadi cliche words, which is jangan just give up and don't give up and just do it gitu. Nah, jadi jangan nyerah dan jangan lakuin, dan jangan satu hal sih yang paling penting, jangan mengeluh. Kenapa? Ketika when you're ngeluh, dan itu udah sign pertama you're not gonna achieve your goal. Jadi jangan ngeluh, selalu ulet dan tekun, achieve your goal. Dah, itu sih mungkin ya. Semangat selalu. Wah, keren banget nih Kak Kevin pada sore hari ini. Jadi jangan insecure juga ya Sobat Sertifikasiku, karena dari webinar kali ini kita harapannya teman-teman jadi lebih tahu nih saya harus gali potensi diri kemana ya dan bagaimana. Oke, Kak Kevin sekali lagi terima kasih atas sharing session di sore hari ini Thank yang you. seru banget. To be honest, this is one of my favorite webinar I've ever been on. Oh, thank you. Ya, jadi saya komplimen Kak Kevin di depan Sobat Sertifikasi. Oke, Sobat Sertifikasiku, setelah ini kita akan ada promotion juga di ujung acara. Tapi sekali lagi Kak Kevin, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga semua yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua.